Selamat siang anak-anak, kita lanjut pelajaran PKN di jam terakhir ini. Bersama dengan Ibu Guru kita belajar tema 4 subtema 2 tentang hubungan simbol dengan sila kedua Pancasila. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang sila pertama Pancasila, dan hari ini kita akan belajar makna simbol dengan sila kedua Pancasila. Pancasila adalah ideologi negara kita, ya kan, negara Indonesia, dalam menjalankan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Hari lahir Pancasila adalah 1 Juni 1945. Ingat ini ya, hari lahir Pancasila 1 Juni 1945. Pancasila itu berisi 5 rumusan sila yang diharapkan dapat mempersatukan seluruh perbedaan yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena negara kita dikenal dengan negara kepulauan, negara kita dikenal dengan negara 1000 pulau, kadang-kadang seperti itu. Negara kita banyak sekali adat istiadatnya dan banyak sekali bahasanya, dan dengan Pancasila ini diharapkan bisa mempersatukan, ya. Lalu sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Lambangnya adalah mata rantai yang berbentuk segi empat. Itu melambangkan mata rantai itu melambangkan laki-laki, dan mata rantai yang berbentuk lingkaran, jadi ada 2 mata rantai ini. Kalau kalian perhatikan bagus-bagus ini, gak bisa ibu zoom ya. Ada yang bentuknya kotak begini, ada yang bentuknya agak begitu, tapi mereka saling berkaitan. Jadi yang kotak itu laki-laki, yang bulat itu perempuan. Jadi negara Indonesia itu ada 2 ya, ada laki-laki dan perempuan ya. Jadi harus ingat itu anak-anak, yang laki-laki dan yang perempuan. Jangan laki-laki jadi kayak perempuan, perempuan jadi kayak laki-laki. Tetap ada ya, ada 5 agama, 2 jenis kelamin, dan juga banyak bahasa dan banyak adat istiadat. Mata rantai saling berkaitan, melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu. Jadi kita ini adalah makhluk sosial, makhluk yang saling memerlukan, membutuhkan satu dengan yang lain. Makanya kita gak boleh hidup individualistis. Kenapa? Karena mata rantai itu sudah melambangkan, ya kan, yang bisa mempererat persaudaraan. Jadi si A butuh si B butuh si C, dan selanjutnya kembali mereka saling membutuhkan satu sama yang lain, ya. Supaya apa? Supaya menjadi kuat seperti rantai. Mereka tidak bisa dilepas karena saling berkaitan. Contoh pengamalan sila kedua. Perhatikan, kadang-kadang kan bingung anak-anak, ini sila kedua atau sila ke-1 gitu ya. Nah, ini yang sila kedua. Saling mencintai sesama manusia tanpa membeda-bedakan. Jadi dia mau suku apa, dia mau orang apa, dia agama apa, jenis kelaminnya apa, tetap kita harus saling mencintai sesama manusia, ya. Yang kedua, tenggang rasa. Kalau ada sesuatu kita saling mengerti, saling paham. Lalu yang ketiga, gemar menolong orang lain. Ada orang kesusahan, kita tolong, jangan dicuekin. Lalu yang keempat, tidak membeda-bedakan. Dan yang kelima, sopan kepada orang lain. Itu adalah pengamalan sila kedua dari Pancasila, ya. Contohnya ini sekarang ada cerita. Pak Kadir adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak sekali di galeri. Pak Made sering mendapat pesanan untuk melukis wajah dan bentuk-bentuk lain. Iya, kalau orang Bali itu biasanya memang mereka itu melukis itu pintar gitu. Ibu kemarin tuh jalan-jalan di pasar Sukowati itu, lukisan banyak banget anak-anak. Mereka memang pintar, mereka memang punya seni memahat,
dan lain sebagainya ya. Itu adalah satu kekayaan dari Indonesia ya. Kalau ke Jogja itu banyak orang pandai membatik begitu ya, macam-macam. Lalu kemudian berbeda dengan Pak Made ya kan. Ada juga Pak Tony adalah seorang penjahit ya kan. Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju. Meskipun berbeda pekerjaan mereka, tapi mereka berteman baik. Tidak pernah terpikir sedikit pun Pak Made untuk menyatakan bahwa pekerjaannya lebih baik daripada pekerjaan Pak Tony. Begitu pula sebaliknya. Pekerjaan setiap orang boleh berbeda, tidak sama. Ada yang peternak, ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang kerja di pemerintahan, ada yang di kantor swasta. Semua itu nggak masalah. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan orang lain. Setiap pekerjaan itu saling berkaitan. Pedagang dia membutuhkan pelukis. Kenapa? Karena pelukis itu kalau mau melukis kan pasti dia beli ke pedagang catnya, kanvasnya, dan lain sebagainya. Sementara pedagang juga butuh pelukis sebaliknya. Untuk apa? Untuk memperindah ruangannya. Begitu juga dengan penjahit ya. Karena setiap pekerjaan itu penting ya kan? Karena memberikan manfaat bagi orang lain. Ya, seperti itu. Jadi anak-anak sekalian, contoh Pak Made dan Pak Tony ini adalah contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Ya. Lalu kemudian sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu bermakna apa? Setiap manusia itu setara dan sejajar. Karena setara dan sejajar makanya kita tidak boleh merasa bahwa kita lebih daripada orang lain. Lalu kemudian setiap manusia itu beradab dalam rasa berpikir dan tindakan. Lalu kemudian anti penjajahan dan mengutamakan kebenaran dan keadilan. Itulah makna dari sila kedua. Ya. Nah, akhirnya ini adalah tugas buat kalian, ya. Tugas buat kalian. Tapi sebelumnya kalian harus tulis di kolom komentar itu kalau kalian sudah paham. Lalu kemudian siap mengerjakan tugas yang diberikan. Tulis seperti itu. Kenapa? Supaya ibu bisa lihat mana yang sudah menonton dan mana tugas yang masuk. Karena kalau kalian bilang sudah menonton tapi tugasnya belum masuk, berarti belum menonton. Atau dia cuma kerjakan tugas, berarti dia tanya sama temennya, tidak menonton, tidak menyimak. Kenapa? Karena soal-soal karena lagi semester pasti akan diambil dari apa yang sudah ibu ajarkan. Contohnya hari ini pertanyaannya adalah jelaskan hubungan antara simbol dan makna sila kedua Pancasila ya. Lalu kemudian ingat ini makna ya, simbol. Apakah sikap Pak Made dan Pak Tony mencerminkan sila kedua Pancasila? Jelaskan. Ketiga, tuliskan contoh-contoh sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kehidupanmu di rumah dan kehidupanmu berteman dengan orang lain. Demikian. Ini ada dibilang contoh-contoh, berarti bukan cuma satu contoh ya, harus lebih dari 3 ya. Demikian, terima kasih, selamat siang, shalom.